saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita kembali belajar salah satu kitab dari tulisan Paulus, yaitu kitab Efesus. Nah, kitab Efesus merupakan salah satu kitab yang ditulis Paulus waktu Paulus di penjara. Oleh karena itu terkenal dengan kitab-kitab penjara. Saya akan share screen dulu. Ya, kitab Efesus. Latar belakang kitab untuk penulis kitab Efesus ini yaitu Rasul Paulus. Surat ini ditulis kira-kira tahun 62 waktu Paulus berada di tahanan di Roma. Oleh karena itu saya bilang tadi kitab ini termasuk kitab surat-surat yang ditulis Paulus dalam tahanan. Ya, surat-surat penjara, orang bilang begitu. Roma pasal 28 ayat 30. Surat ini dialamatkan kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus. Ya. Ini sesuai dengan isi daripada kitab Efesus itu sendiri, di mana kitab Efesus ini memang kalau kita lihat memiliki bentuk sastra yang boleh saya bilang itu mirip dengan beberapa kitab yang lain. Di mana kitab ini selalu diawali dengan ya pasal 1 ayat 1 dari Paulus Rasul, saya ulangi, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Mirip dengan kitab Filipi dan juga beberapa kitab yang lain, diawali dari Paulus. Hal ini menjelaskan bahwa penulis kitab ini Paulus dan di sini ditujukan kepada orang-orang kudus. Ya, orang percaya yang ada di Efesus. Ya, saya rasa ini jelas. Nah, memang Paulus pernah melayani di Efesus. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan misi Paulus, itu perjalanan misi yang kedua, ya, di sana. Dan yang ketiga, memang Paulus sedikit pernah ke Efesus ya. Paulus pernah melayani di Efesus selama 3 bulan dalam kisah 9 dan juga pasal 20 ayat 17 sampai 38. Nah, sehingga hubungannya dengan jemaat Efesus itu sangat erat karena pernah menggembalakan atau melayani di sana. Latar belakang penulisan kitab ini. Memang setiap jemaat pasti menghadapi banyak masalah. Demikian juga jemaat di Efesus. Ya, kalau kita lihat beberapa kitab sebelumnya, misalnya Korintus, banyak masalah. Baik itu dari guru-guru palsu maupun juga orang Yudaisme ataupun memang perselisihan intern jemaat. Nah, untuk jemaat Efesus pernah terjadi perselisihan di antara jemaat. Namun perselisihan itu dapat diselesaikan. Surat ini disebut sebagai jawaban terhadap suatu kontroversi doktrinal atau persoalan pastoral. Jadi melalui surat ini Paulus ingin memberikan solusi untuk setiap persoalan, baik itu persoalan teknis maupun kontroversi doktrinal. Ya, karena memang ajaran sesat waktu itu begitu banyak, khususnya dari golongan Gnostik dan Epikuros yang terus istilahnya mempengaruhi jemaat untuk memiliki pemahaman yang salah, baik itu khususnya terkait dengan Injil. Selain itu, Paulus melalui surat ini juga ingin menguatkan jemaat. Surat ini dikirim melalui atau dititipkan Tikhikus yang berasal dari Asia atau Efesus. Pasal 6 ayat 21.
Nah, mari kita akan lanjutkan dengan isi atau tema utama dari kitab Efesus. Tema utama kitab Efesus yaitu gereja sebagai tubuh Kristus. Pokok ini dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama itu berbicara tentang kekayaan gereja dalam Kristus, pasal 1 sampai pasal 3, dan tentang akibat-akibat praktis dalam kehidupan gereja, pasal 4 sampai pasal 6. Nah, mari kita akan lihat lebih jelas untuk pokok-pokok itu. Nah, pada pasal 1 ayat 3, ya, di sini temanya memang terdapat pada pasal 3 4, yaitu tentang rahasia Kristus. Apa rahasia Kristus itu? Ya, rahasia itu adalah gereja Kristen, yaitu tubuh Kristus, di mana orang Yahudi dan orang kafir disatukan menjadi satu bangsa pilihan yang tidak saling membeda-bedakan. Jadi dalam Kristus kita satu tubuh Kristus. Tidak ada orang Yahudi atau orang non-Yahudi, semua sama. Gereja merupakan persekutuan yang hidup dalam kesatuan dan kasih, sehingga gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Iya. Dalam pasal 3 ayat yang ke-14, Paulus mendoakan jemaat sebagai anggota tubuh Kristus supaya mereka, nah di sini doa Paulus untuk jemaat, kekuatan Roh Allah dapat meneguhkan, supaya Allah meneguhkan, ya, supaya kasih Allah dan kepenuhan Allah itu ada dalam diri jemaat. Kepenuhan Allah adalah Kristus, orang yang dipenuhi Allah berarti dipenuhi Kristus, yaitu dimiliki dan dikuasai dan dijiwai oleh Roh Kudus. Pasal 1 dan pasal 2 meletakkan dasar untuk rahasia Kristus, yaitu jemaat. Dasarnya adalah karya penyelamatan Kristus untuk seluruh umat manusia. Mari kita akan lihat lebih jauh terkait dengan pasal 1 ayat 3 sampai 14. Dalam bagian ini Paulus mengucap syukur atas keselamatan yang diterimanya. Nah, penyebab Paulus bersyukur yaitu yang pertama ini doktrin yang ajaran yang sangat dasar, yang menarik untuk kita bisa pelajari. Dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi kita itu dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Allah telah menetapkan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Allah tidak hanya memilih kita dari semula, tetapi Ia telah membeli kita dengan darah Kristus. Pasal 1 ayat 7, dalam 1 Korintus 6:20 dijelaskan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Iya, menarik ya. Jadi sebelum kita percaya kita itu orang berdosa, tetapi oleh darah Kristus kita dimerdekakan, dibayar lunas dalam konteks ini. Selanjutnya, di dalam Dialah kita mendapat bagian yang dijanjikan. Yesus Kristus adalah ahli waris segala sesuatu. Di dalam Dia kita juga mendapat apa? Warisan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus diberikannya dahulu sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kita yang percaya telah diberikan Roh Kudus sebagai meterai untuk kepastian keselamatan. Jadi pada saat kita percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita. Nah, itulah yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita pasti diselamatkan. Pasal 2 Paulus mulai dengan menggambarkan keadaan kita ya sebelum diselamatkan dan sesudah diselamatkan. Oke, selanjutnya mari kita akan lihat untuk pasal 4 sampai pasal 6. Ya, dalam bagian ini Paulus menjelaskan mengenai beberapa aplikasi praktis dalam hidup jemaat. Ya, jadi setelah diajar dengan doktrin-doktrin pemahaman pokok kekristenan, nah pada bagian ini Paulus menjelaskan hal praktis sebagai aplikasi hidup di dalam Kristenan.
Pasal 4 ayat 1-16 diuraikan tentang kesatuan jemaat dan fungsi karunia yang berbeda-beda. Kesatuan terwujud apabila setiap jemaat hidup dalam persekutuan kasih Kristus, sedangkan karunia digunakan untuk melayani jemaat. Memang karunia nanti saudara bisa pelajari lebih jauh, itu ada karunia yang untuk vertikal maupun horizontal ya. Nah, di situ. Lalu pasal 4 ayat 17-32 memberi petunjuk praktis bahwa tubuh Kristus harus hidup dalam kesucian dan mengenakan manusia baru. Jadi setelah kita diselamatkan, kita harus hidup dalam kesucian dan mengenakan manusia baru. Pasal 5 ayat 1-21 memberi nasihat standar tubuh Kristus, standar hidup tubuh Kristus. Nah, di sini kita harus belajar menjadi penurut Allah, penurut Kristus. Dengan kata lain kita berbicara tentang imitatio Dei, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Imitatio Dei, imitato, imitasi. Ya. Di itu Tuhan. Ya. Pasal 5:22 sampai pasal 6 ayat 9 berisi tentang nasihat praktis tentang rumah tangga Kristen, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dan hubungan tuan dengan hamba. Lalu pada pasal 6 ayat 10-20 menjelaskan tentang perlengkapan rohani. Di mana sebagai orang percaya pasti kita menghadapi peperangan rohani. Dan di dalam ayat 14-15 dijelaskan mengenai sikap kita sebagai pasukan Kristus. Ya. Kita lanjut untuk tujuan kitab. Nah, saudara sekalian, tujuan penulisan kitab Efesus ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya. Di mana tujuan penulisan kitab Efesus tersirat dalam pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Nah, pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 ya, saya bacakan. Karena itu semua setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, itu tersirat di situ. Ya. Jadi di situ apa? Dengan tekun Paulus berdoa dan merindukan supaya pembaca dapat bertumbuh dalam iman, kasih, hikmat, dan pernyataan Bapa yang mulia. Oleh karena itu, ia berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani orang percaya, jemaat Efesus, dengan menyatakan kepenuhan maksud kekal Allah dari penebusan dalam Kristus untuk gereja dan untuk semua orang. Jadi tujuannya apa? Supaya pembacanya bertumbuh dalam iman. Nah, itu ya, bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam hikmat. Nah, melalui surat ini supaya apa? Menguatkan iman. Supaya jemaat semakin kuat di dalam imannya kepada Kristus. Ciri khas dari kitab ini yaitu ada 5 di sini. Ya, ciri khas dari kitab Efesus. Yang pertama, untuk menyingkapkan kebenaran teologis akbar oleh doa rasuli yang berkuasa dalam PP. Ini menarik, doa Paulus ya, rasul, ya, kebenaran teologis akbar dari doa rasuli Paulus yang berkuasa dalam PP. Yang kedua, pemakaian kata di dalam Kristus sebanyak 36 kali. Ya, ini termasuk banyak. Yang ketiga, maksud dan tujuan abadi Allah ditekankan dalam surat Efesus ini. 4, beragam peranan Roh Kudus ditekankan. Saudara bisa lihat pasal 1 ayat 13-14 dan pasal 2 ayat yang ke-13. Kita akan lihat. Pasal 1 ayat 13,
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dalam Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita supaya kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Pasal 2 ayat 13 coba kita lihat. Nah, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini itu tadi. Lalu yang kelima, surat Efesus kadang dianggap sebagai surat kabar dengan Kolose karena karena persamaan dalam isi. Ini bukan surat kabar, surat kembar. Kayaknya saya salah menulis. Jadi Efesus dan Kolose ini sering dianggap sebagai surat kembar. Ya, karena apa? Karena persamaan dalam isi dan ditulis dalam waktu yang sama. Oleh karena itu sering disebut surat yang mirip atau kembar. Terakhir kita akan bahas yaitu garis besar kitab. Nah, saudara sekalian, garis besar kitab Efesus ini, nah, mari kita akan lihat ada dua garis besar, ada dua garis besarnya. Garis besar ini yaitu ya pendahuluan pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ya, itu berisi tentang siapa yang menulis dan siapa yang menerima kitab Efesus. Lalu mulailah dengan ajaran Paulus tentang gereja yang hidup di dalam Kristus. Pasal 1 ayat 3 sampai pasal 3 21. Di sana dijelaskan yang pertama berkat rahasia Allah, pasal 1 3 sampai 14. Lalu doa Paulus yang pertama, pasal 1 15 23. Gereja diselamatkan oleh anugerah Allah, pasal 21 sampai 10. Kesatuan gereja, pasal 2 11 23. Rahasia Allah dinyatakan, pasal 3 ayat 1 sampai 13, dan doa Paulus yang kedua. Oleh karena tadi di ciri khas itu ada doa rasuli. Ternyata memang ada doa-doa khusus yang disampaikan oleh Paulus ya. Nah, yang kedua, mari kita lihat selain gereja yang hidup dalam Kristus, yang kedua itu gereja yang berfungsi di dalam dunia. Pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 24. Nah, apa isinya? Yang pertama, kesatuan di dalam roh, berbeda-beda karunia, tetapi satu tubuh Kristus. Kehidupan gereja berbeda dengan kehidupan dunia. Yang ketiga, kehidupan gereja adalah di dalam kasih. Lalu yang D, kehidupan rumah tangga Kristen. Dan E, kehidupan gereja mengalami peperangan rohani. Lalu diakhiri dengan penutup pasal 6 ayat 21 sampai 24. Ya, saudara sekalian, terkait dengan kitab Efesus kita sudah selesai. Jadi secara umum itu yang saya bisa jelaskan terkait dengan introduksi kitab Efesus. Jadi kitab Efesus ini adalah kitab penjara yang ditulis Paulus di penjara untuk menguatkan iman jemaat. Nah, seperti itu. Ya, supaya jemaat makin bertumbuh dalam kasih, dalam hikmat, dan semakin kuat dan teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.